Om, bagaimana kabarnya? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat kesempatannya saya boleh ada di tengah saudara. Ya, saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang bekerja untuk memurnikan kita umat Tuhan. Kita tidak perlu takut akan apapun, kita percaya bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bagi kita hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Amin. Ya, kalau aku hidup, aku mau hidup bagi Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Berapa banyak yang percaya? Berapa banyak yang sudah siap mati? Langsung turun semua. Ya, saudara, kita siap atau tidak siap, kita mau atau tidak mau, yang namanya mati itu pasti datang. Daripada tidak siap, lebih baik siap. Bagaimana menyiapkan diri untuk memasuki kematian itu bukan soal beli peti warna putih, bukan beli sepatu putih, tapi menyiapkan hidup yang putih dan kudus di hadapan Tuhan. Kalau yang ada kepahitan, buang. Kalau yang ada amarah, buang. Kekecewaan, buang. Yang masih ada dosa, buang semuanya. Dan bahkan kita percaya hari-hari ini mungkin di antara saudara atau setiap kita sedang mengalami ujian dan pencobaan. Tapi percayalah saudara bahwa di balik semua ujian itu Tuhan punya rencana bagi hidup kita. Mari kita buka bersama, kita belajar firman Tuhan dari Yakobus pasal yang pertama. Surat Yakobus pasal yang pertama. Kita baca sama-sama mulai ayat yang kedua, saudara. Kalau dari ayat yang pertama di sana dikatakan, salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Ayat yang kedua berkata, judul perikopnya di sana di dalam Alkitab, iman dan hikmat. Jadi dalam hidup ini kita bukan hanya butuh iman, tapi kita butuh hikmat. Ya, iman tanpa hikmat itu percuma. Kita butuh iman dan juga butuh hikmat. Ayat yang kedua berkata begini, saudara, kita baca sama-sama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Firman ini berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Siapa di sini yang lagi ada masalah? Nggak ada masalah, saudara? Luar biasa loh, Pak, jemaatnya tidak ada masalah loh. Baru kali ini loh saya menemukan. Sekali lagi yang lagi ada masalah, angkat tangan. Yang tidak ada masalah saya doakan supaya ada masalah. Ya, ayat ini berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yang namanya manusia itu mengalami pencobaan, senang apa enggak, saudara? Enggak. Ya, kita semua tidak ada yang senang dengan pencobaan. Tetapi kalau kita masih hidup di dunia, pasti akan mengalami pencobaan. Ada orang datang kepada saya, Bu, hidup saya ini banyak masalah loh, Bu. Saya bilang, itu berarti ibu masih hidup. Kalau hidupmu diselimuti dengan masalah, berarti saudara masih ada di dunia. Ya, kalau diselimuti oleh kelapa, itu klepon. Kalau diselimuti wijen, onde-onde. Namanya juga kita masih hidup di dunia, jadi pasti ada masalah. Kita cari atau tidak cari, masalah akan datang. Jadi sebaiknya tidak usah cari-cari masalah, karena saudara cari atau tidak, dia akan datang. Tetapi ayat ini berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya, saudara, yang menjadi masalah di sini adalah bukan firmannya yang salah. Mungkin sebagian orang berkata, itu ayat kok kayak begitu banget ya. Apa yang salah dengan ayat ini? Saya yakin dan percaya kita semua pasti secara manusia bertentangan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yang namanya bahagia itu nggak gitu, Bu. Namanya bahagia itu keluarga baik, kesehatan baik, keuangan baik, semua baik. Tidak ada pencobaan, itu baru bahagia. Lalu siapa yang salah? Saya percaya Alkitab tidak pernah salah. Siapa yang salah kalau begitu? Kitalah. Kenapa? Karena konsep bahagia kita dengan konsep bahagianya Tuhan itu berbeda. Amin. Makanya saya selalu berkata begini, saudara, jangan pernah berharap menikah untuk berbahagia. Maka Anda pasti akan kecewa.
Semua orang berharap ketika menikah bahagia. Makanya kalau bikin foto prewed itu ya, di gunung-gunung batu, satu di atas, satu di bawah, pegangan tangan. Saya melihat kalau sudah menikah, masih ada nggak yang begitu? Makanya saya kalau lihat orang di Instagram pamer foto prewed, saya bilang prewed. Ya, belum aja, itu baru, nggak usah terlalu alay lebay. Ya, makanya saya kalau foto mesra sama suami, saya selalu tulis hashtag afterwed. Amin. Setelah 20 tahun menikah masih begitu nggak? Kenapa banyak orang kecewa ketika memasuki pernikahan? Karena konsep bahagiamu dengan konsep bahagianya Tuhan itu berbeda. Apalagi kalau saudara kebanyakan nonton drama Korea. Saudara berharap suami saudara tuh kayak cowok-cowok yang di drama Korea itu loh. Yo beda, di sana hidungnya mancung, sini pesek. Sana kulitnya putih, sini hitam. Ya, jangan berharap kebahagiaan yang palsu. Karena itu jangan pernah berharap menikah itu untuk berbahagia, karena konsep bahagia kita dengan konsep bahagianya Tuhan itu berbeda. Alkitab berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh dalam berbagai pencobaan. Jadi kalau saat ini rumah tangga saudara banyak pencobaan, berarti saudara berbahagia. Ya, kenapa saudara? Karena tidak ada cara lain Tuhan bekerja untuk menunjukkan kemurnian iman kita selain melalui masalah dan pencobaan. Tidak ada lain, ya. Dimulai dari keluarga dan rumah tangga kita, suami istri yang disatukan oleh Tuhan. Tidak mudah saudara, menjadikan dua menjadi satu itu nggak gampang. Yesus berkata pernikahan itu 1 tambah 1 sama dengan 1. Karena kamu bukan lagi 2 tetapi 1. Saya dengan suami, saya Debbie tambah Daniel jadi 1. Aneh kan? Bagaimana supaya kita bisa jadi 1? Separuhnya saya mati, separuh suami saya mati, baru kita bisa jadi 1. Kalau dua-dua mau tetap 1, nggak bisa. Ya, tadi pagi saya bersaksi saudara, saya dengan suami saya ini sampai detik ini tidak cocok. Bohong kalau ada orang bilang cocok. Siapa di sini yang menikah cocok? Angkat tangan coba. Ya, cocok artinya kami tidak pernah berantem, Bu. Seumur hidup menikah tidak pernah berantem. Berarti cocok. Boleh angkat tangan? Kalau ada, saya doakan Anda terangkat hidup-hidup seperti Henok. Namanya orang menikah itu pasti tidak cocok. Nggak ada manusia cocok di dunia ini. Ya, saya pernah baca satu artikel, ada anak-anak kembar Siam, dia punya kepala 2 tapi badannya 1. Jadi mamanya diwawancarain, Bu, waktu besarkan mereka ada kendala nggak? Mamanya bilang waktu masih kecil tidak ada kendala. Ya, mereka dipakein baju apa aja mereka mau, karena kepala 2 badan 1. Tapi ketika sudah beranjak dewasa, kan kepalanya 2, jadi pemikirannya 2. Kepala yang 1 pengen pakai baju hijau, yang 1 pengen pakai baju kuning. Padahal badannya cuma 1. Itu berantem, gigit-gigitan sampai berdarah-berdarah. Mamanya bilang, saya bingung karena ini anak badannya 1. Kalau saya pisah, nggak bisa. Coba bayangkan saudara. Jadi dari situ saya mencoba merenungkan begini. Orang yang badannya 1 badan, 1 jantung, 1 hati, 1 DNA, 1 benih, 1 kandungan, ketika lahir punya 2 kepala, itu aja tidak cocok. Apalagi suami, istri. Dari budaya yang berbeda, dengan 2 kepala yang berbeda, 2 jenis DNA yang berbeda, hati yang berbeda, jantung yang berbeda, tubuh yang berbeda. Bisa cocok? Makanya saya kalau ketemu orang, Bu doakan Bu, saya belum ketemu pasangan hidup. Kenapa belum menikah? Belum ketemu yang cocok. Selamat tidak menikah seumur hidup. Karena cari yang cocok. Nggak ada yang cocok saudara. Ya, tadi pagi saya bersaksi, suami saya ini orang Solo. Ya, mirip-mirip lah sama saudara. Ya, saya Sulawesi. Jadi saudara bisa bayangkan perbedaan kami. Ya, saya dari Sulawesi, suami saya dari Solo. Kita beda dari cara ngomong, kita beda dari cara budaya, kita berbeda dari semua-muanya, kita berbeda. Tapi Tuhan sudah pertemukan. Ya, lalu ketika kita menikah, itu jadi masalah sekali saudara. Ya, jadi masalah yang pertama dari segi cara bicara, komunikasi.
Padahal sebuah hubungan itu dibangun di atas dasar komunikasi. Kalau komunikasinya rusak, maka rusaklah sebuah hubungan. Ya, tetapi kita sudah jadi satu. Dan Tuhan bilang kita bukan lagi dua, tetapi satu. Waktu kami berumah tangga pertama kali itu berat sekali, saudara. Ya, kenapa? Dari cara bicara kita nggak cocok. Orang Sulawesi itu kalau ngomong di belakang nadanya tinggi. Orang Jawa kalau ngomong di belakang nadanya rendah. Jadi kita nggak ketemu di situ. Ya, saya kalau ngomong sama suami saya dipikir saya ngajak berantem. Ya, kalau saya ngomong, "Jia itu anu," dia datang, "Mbok ojo nesu, ngomong biasa wae." Saya bilang ini biasa. Dia bilang kowe nesu ora. Malah jadi nesu teman, saudara. Ya, karena apa? Orang nggak nesu. Saya bilang memang gaya bicara saya begini. "Oh, tadi kowe nesu lo ora." Ya, malah jadi jengkel, saudara, ya. Jadi kita itu dari segi bahasa itu selalu setiap hari itu ribut hanya gara-gara omongan. Ya, saya kalau ngomong, itu Jo, anu tolong gini. Boyok nih ngomongi sing sopan. Ya, ora usah ngono, sing alon, sing alus. Saya bilang, saya ini orang Sulawesi, memang dari dulu bicaranya begini. Ya, ndak usah kamu tersinggung kalau saya bicara begini, memang kayak begini. Ya, kowe iki mbok belajar ngomong Jawa. Ya. Ya udah saya belajar dikit-dikit lah. Ya, ketemu mertua, saya tanya sama mertua saya, "Mak, kowe wis mangan?" Suami saya marahin saya lagi. "Kowe itu nek ngomong karo wong tuwa ojo ngono." Lah piye toh? Katanya suruh ngomong bahasa Jawa. Yang pertama bahasa Jawamu itu salah, yang kedua nadamu itu tetap tinggi. Jadi kelihatan gak sopan. Aduh, stres saya, saudara. Jadi kalau ngomong sama mama mertua ngomongnya gimana? Kowe nek me tanya sama mama mertua itu, "Mak, jenengan sampun dahar?" Haleluya. Lebih susah dari bahasa Inggris. Ya, jadi kita itu masalah bahasa setiap hari ribut, belum lagi masalah makanan. Orang Jawa makannya manis semua, orang Sulawesi tidak ada manis, pedes. Ya, jadi saudara, pertama kali menikah saya harus masak 2 macam masakan. 1 ayam kecap, 1 ayam rica. Kita duduk satu meja. Kita bagaikan sepasang sepatu, selalu bersama tapi tidak pernah bersatu. Makanannya berbeda, saudara. Ya, tapi saya berusaha, saudara, ya. Baru masuk pernikahan saya sampai gini, aduh, saya pikir nikah sama hamba Tuhan, sama-sama ketemu di gereja, pelayan Tuhan, pasti kalau apa sedikit haleluya. Salah paham, shalom. Udah berasa di sorga gitu ya. Ternyata ya ribet, saudara. Sampai setiap hari dia bilang, "Mbok iki belajar ngomong Jawa." Saya bilang, "Ora iso." Dia bilang, "Ojo ngomong ora iso, ngomong iso ora." Ya, saya diajari 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi saya gaya-gaya kalau ke pasar biar dipikir orang Jawa. "Bu, niki pinten?" Dia jawab, "Selangkung." Abis saya pikir selangkung piro. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, selangkung nggak ada, saudara. Saya telepon suami saya, itu loh, dia ngomong kata-kata saya nggak ngerti apa itu, kayak ada jai langkung gitu. Aduh, ribet ya hidup ini. Tapi saudara, karena disuruh belajar bahasa Jawa, ya udahlah, saya mau balas dendam. Lihat saja, besok saya ngomong Jawa. Saya bangunin suami saya pagi-pagi, "Mas, pripun Mas?" Dia, saya tanya, "Panjenengan arep dahar saiki piye?" Dia bangun kaget, saudara. "Ngopo toh non?" "Mboten ngopo-ngopo." Ya, sampai siang saya pakai bahasa Jawa. Dia bilang, "Mbok biasa wae." "Mboten ngopo-ngopo Mas. Ngene iki sing mbok karep gitu." Sampai udah malam, saudara, saya masih ngomong gitu. Dia bilang gini, "Non, biasa wae." "Mboten ngopo-ngopo." Saudara tahu, sampai malam kita bukan jadi cocok. Ternyata saya mau gila, dia mau sinting.
Ya, akhirnya udah mau tidur malam, saya bilang, wes, piye, kamu maunya Debbie Basir atau Sri Rezeki? Kalau kamu minta saya jadi Sri Rezeki, oke. Dia bilang gini, ora usah Debbie Basir, oke kalau begitu. Jadi saudara, ya masalah itu, apalagi bicara tentang perbedaan budaya, perbedaan karakter, dan perbedaan personality. Saya ini warnanya merah kalau di dalam pelajaran temperamen. Suami saya itu hijau. Orang warna merah itu inginnya cepat. Pokoknya saat itu juga tidak ada rem, jalan terus. Nah, suami saya itu orang flegmatik. Saya koleris. Orang flegmatik itu alon-alon, asal kelakon. Banyak banget orang flegmatik itu di daerah Jawa Tengah, Jogja, Solo, Semarang. Ada bagusnya sih, tapi nggak ada bagusnya. Nggak bagusnya. Saya juga ada bagusnya, tapi ada tidak bagusnya. Ya, jadi saya sama suami itu ketemu, bagus juga saudara kita ini belajar temperamen. Ketika saya tahu warna saya merah itu, saya pengen cepat, saya pengen nggak terlambat, tapi kan juga saya bisa salah dan banyak salah. Nah, saya itu sebenarnya sudah cocok ketemu dengan orang hijau. Kalau saya ketemu merah sama merah, bisa kebakaran, meledak kayak gas. Tapi ketemu suami saya, ya saya harus tahu juga temperamennya dia. Jadi misalnya saya nih jemur pakaian, saya pergi ya, udah mau hujan nih, saya gantung 2 biji pakaian, saya angin-anginin di kamar. Saya telepon suami saya, ini mendungi tadi aku ada gantung pakaian di situ, tolong angketin ya, udah mau hujan. Dia bilang, iya, enggak, sekarang jalan ke situ. Nanti wae, sekarang jangan. Jadi dia jalan, warnanya apa? Warna hitam sama merah. Ya iya, itu angkatin ya. Harus begitu. Itu orang pragmatik. Kalau nggak gitu saya pulang pasti basah itu baju. Jadi saudara harus mengenal. Itu perbedaan banyak saudara. Dan perbedaan-perbedaan ini bisa menjadi pencobaan di dalam hidup kalau kita tidak mengerti. Kami penyesuaian itu saudara lama, penyesuaian dalam, tadi pagi juga saya bersaksi, saya ini dibesarkan dari keluarga, papi saya itu kepala kantor, tapi papi saya turun ke dapur, bisa masak. Ya, orang Sulawesi itu rata-rata laki-lakinya bisa masak. Ketika saya menikah dengan suami saya, nah suami saya itu dari latar belakang keluarga Solo yang bapaknya itu kayak raja. Cuma duduk di meja, nanti tinggal ngomong sama maknya. Nasi, inggih. Ya, teh, inggih. Jadi ketika kita menikah itu susah saudara. Waktu masih bulan madu, belum punya anak, wah madu terus keluar kan. Madu terus, manis. Waktu udah mulai punya anak 1, 2, mulai capek nih, temperamen naik nih. Ya, madunya mulai habis, yang tersisa lebah. Lebahnya lebah hutan sisan. Jadi saudara ketika saya ya, satu kali udah capek ngurus anak saudara, dia teriak, non kopi. Saya bilang ada tangan 2, ada kaki 2, bikin sendiri tuh, ada di toples. Dia kaget, kenapa suami saya, istri saya sudah berubah menjadi lebah. Ya, saya langsung ngomong, kamu tahu ya, saya selama ini lihat kamu kayak suami kok kayak bos ya, minta dilayani terus ya. Papi saya itu ya, dia pegawai, dia kepala kantor loh, tapi dia juga turun ke dapur. Kadang mami saya lagi nonton TV, dibikinin kopi sama dia. Kamu mana pernah kamu bikinin saya kopi? Dia bilang gini, itu makku, istri teladan. Bapakku itu cuma duduk di meja, minta apa lah ya dianterin, nggak pernah ngomong makku itu. Saya bilang kalau gitu kita nikahkan aja makmu sama papiku, biar rumah tangganya luar biasa. Saudara, kalau kita selalu membawa budaya kita, orang menikah itu tidak mudah. Menyatukan 2 pribadi menjadi satu itu tidak gampang. Tapi satu kali ketika saya terus, akhirnya saya akan capek. Ketika kita menuntut orang lain untuk berubah, maka kita akan capek. Dengar saudara, kita tidak bisa mengontrol respon orang kepada kita. Kita nggak bisa mengontrol keadaan di sekeliling kita, tapi kabar baiknya kita bisa mengontrol bagaimana cara kita berespon terhadap setiap keadaan. Ketika satu kali saya kan capek, akhirnya terus
ini ribut, terus ini masalah apa ribut. Karena sudah mulai keakuan nih, yang muncul itu kedagingan. Lalu satu kali saya baca ayat firman Tuhan, segala sesuatu yang kamu perbuat, entah dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, lakukanlah segala sesuatu itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saya jadi sadar, oh Tuhan, selama ini saya sudah salah. Ya, waktu suami saya minta bikin kopi, saya ke dapur, walaupun capek saya ke dapur. Saya bikinin dia kopi, dalam hati saya ngomong, untuk Tuhan. Kalau kita bikin untuk Tuhan kan pasti kita kasih yang terbaik. Bener apa bener? Kalau bikin suap buat suami, waktu hati jengkel kan bisa dikasih sianida 1 sendok. Dulu ada seorang ibu, saudara konseling, Bu Debi, suami saya selingkuh terus saya pernah mau kasih jusnya dia, mau saya kasih racun tikus. Saya pernah mau bunuh suami saya, Bu, tapi saya takut, Bu, kalau dia mati, aduh saya di penjara. Saya bilang, ibu jangan berpikiran bodoh ya, Bu, itu dosa. Iya, Bu. Saat itu saya nggak jadi kasih dia racun tikus. Akhirnya saya bikin dia punya jus. Setiap pagi saya kasih insulin, padahal suami saya nggak ada sakit gula. Satu kali suami saya pingsan di rumah, Bu, lalu dokter periksa, dokter bilang gini, kenapa di dalam darahnya dia banyak insulin ya? Padahal kan dia nggak sakit gula ya. Aduh, saya takut, Bu, di situ. Kalau ketahuan saya bisa di penjara. Saya bilang, Bu, ibu nggak boleh berlaku seperti itu. Ibu harus berdoa buat suami. Oh iya, Bu, sekarang saya doakan suami saya tiap hari. Saya bilang, Tuhan, cabut nyawanya. Astagfirullah. Jangan salah berdoa, ibu-ibu. Ya. Dia bilang, iya, Bu, tiap hari saya doakan kok, Tuhan cabut nyawanya. Jangan, ya. Lalu ketika saya berespon, saya melakukannya untuk Tuhan, ternyata suami saya juga mulai berubah, ya. Kadang-kadang saya lagi duduk, saya mau dibikinin kopi nggak? Saya bilang boleh dibikinin kopi. Dia bilang nggak tahu enak atau tidak, tapi saya membuatnya dengan cinta. Amin, bapak-bapak. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Ya. Mari kita berespon dengan benar terhadap segala pencobaan yang datang. Ketika kita suami istri itu kuat, maka semua pencobaan yang datang akan menjadi mudah. Kenapa? Karena ketika dua orang bersehati sepakat, maka engkau pasti bisa melewati semua pencobaan itu. Dan setiap kita harus diproses Tuhan. Kalau kita nggak diproses Tuhan, kita tidak mungkin menjadi orang yang memiliki iman yang kuat. Saya ini, nama saya dan Debbie Basjir. Berapa banyak yang sudah tahu saya? Angkat tangan. Yang sudah tahu. Banyak yang belum tahu, ini kemana aja saudara. Tolong subscribe channel YouTube saya. Debbie Basjir TV. Jangan lupa komen dan share. Ya, saya bertobat tahun 95, tapi saya haji, kakek saya ustadz. Makanya namanya Debbie Basjir. Tapi saya tidak ada hubungan dengan Abu Bakar Basir. Jadi saudara tidak usah takut. Saya bertobat tahun 95, ya, dari kecil sudah diwanti-wanti jangan berteman sama orang Kristen dekat-dekat. Apalagi jatuh cinta sama laki-laki Kristen. Papi saya bilang, kalau kamu sampai menikah dengan laki-laki Kristen, mending papi masuk penjara, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi itu tertanam di dalam benak saya sampai saya nggak berani dekat-dekat sama cowok Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng itu cowok Kristen. Amin. Wih, semangat sekali aminnya. Terutama bapak-bapak. Kalau bertobat, kalau nggak bertobat ya jelek saudara. Akhirnya saya membatasi diri, saya nggak berani bergaul dengan orang Kristen. Hidup tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan. Apalagi papi saya tuh galak banget, tiap hari marah. Marah, bukan cuma marah, mukul saudara. Saya kalau dipukul sampai biru-biru badan saya, rambut saya dijambak, mau dibotak, dihajar pakai ikat pinggang, ditendang, dipukul. Sampai mami saya bilang, kamu maklum saja kalau sudah begitu ya. Mami saya bilang, kamu maklum. Kenapa papi seperti itu? Karena dia punya banyak ilmu hitam. Salah satu ilmu yang sangat mempengaruhi dia ketika papi saya diisi ilmu kebal di tengah laut, di tengah malam bulan purnama. Diisi ilmu kebal. Dan sejak saat itu tiap hari marah menjadi-jadi. Makanya saya mau bilang, saudara yang tiap hari marah-marah itu pasti ada ilmu kebal. Saudara harus doa pelepasan. Siapa yang tiap hari marah-marah? Nggak ada yang angkat tangan. Ya, marah itu boleh, tapi marah-marah itu gila. Orang yang tiap hari marah-marah itu sakit jiwa loh saudara. Kenapa? Karena di dalam jiwa kita itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak.
Orang sakit jiwa itu bukan yang lari-lari di jalan gak pakai baju, bukan. Saudara tiap hari marah-marah, saudara tersinggung, saudara kecewa, itu saudara juga sakit jiwa. Makanya jiwa ini harus dipulihkan. Lalu saya kecewa dengan keluarga, saya sakit hati, saya luka batin, lalu saya cari pelampiasan di luar. Saya ini dulu pelatih senam aerobik, makanya gayanya begini nih. Ya, tapi Tuhan mau pakai siapa aja yang Tuhan mau pakai kan. Lalu saya ketemu teman-teman, mereka bilang, ngapain kamu bete? Nggak usah bete, ayo nikmati dunia. Alkitab berkata yang ada dalam dunia hanya 3 hal, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, kesombongan. Jadi yang ada dalam dunia ini cuma 3, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu aja, makanya jangan terlalu cinta dunia. Karena dunia dan segala yang ada di dalamnya ini sedang lenyap. Dan semua yang ada dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saya hidup di dalamnya, jatuh dalam dosa, melakukan segala hal yang tidak berkenan, sampai akhirnya saya tertekan dan saya mau bunuh diri. Saya pikir mati itu selesai. Dulu saya berpikir mati itu adalah akhir dari segalanya. Kalau saya mati, hidup saya selesai. Saya tidak tahu, saudara, ternyata kematian bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi awal dari sebuah kehidupan baru di dalam kekekalan. Amin. Jadi hati-hati, persiapkan mulai dari sekarang. Lalu saya kepikiran saya mau mati bunuh diri. Saya kecewa, iblis datang terus menuduh, hidupmu sudah hancur, mati saja, buat apa lagi kamu hidup, masa depanmu juga sudah hancur. Setiap hari, apalagi kalau saya dipukulin, semakin luka hati saya, batin saya semakin tertekan. Akhirnya disitulah saya mulai bertanya dalam jiwa saya, apakah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan memang ada, kenapa Dia ciptakan saya? Kurang kerjaan banget itu Tuhan ciptakan saya di dunia cuma untuk menderita. Setiap hari saya bertanya, Tuhan apakah Engkau ada? Satu malam saya benar-benar tertekan dan saya sudah tulis surat buat mami saya. Saya bilang, maafkan saya kalau saya ambil keputusan untuk mengakhiri hidup saya, karena saya tidak jadi anak yang baik dan selama ini juga tidak ada yang sayang sama saya. Orang tua saya, mami, papi, nggak ada yang sayang sama saya. Dan di situ malam itu saya bilang gini, Tuhan, sebelum aku mati, aku pengen ketemu Tuhan yang menciptakan aku. Siapa Engkau? Tunjukkan dirimu kepada saya. Malam itu Alkitab berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui, berserulah padanya selama Ia dekat. Dan ternyata apa yang ada di hati saya untuk mengenal siapa Tuhan, itu diperhitungkan sebagai iman yang mungkin hanya sebiji sesawi, tapi Tuhan perhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Lalu malam itu saya menangis, Tuhan siapa Engkau sesungguhnya? Tiba-tiba saya dijamah satu kuasa yang saya baru tahu sekarang, itu namanya Roh Kudus. Kenapa? Alkitab berkata ketika Roh Kudus turun atas seseorang, maka Roh Kudus akan menginsyafkan dia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya nangis di kamar saya, semua dosa seperti diputar kembali, dan saya baru merasa saya menjadi manusia yang paling kotor. Saya cuma menangis minta ampun selama 1 jam. Ampuni aku Tuhan, siapa Engkau? Tunjukkan dirimu, sebab aku butuh Engkau. Tidak ada satupun agama yang bisa menyelamatkan manusia, termasuk agama Kristen. Jangan bangga ketika engkau hanya percaya pada Yesus, karena Yesus berkata, bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Iman tanpa perbuatan mati. Alkitab berkata, kalau engkau hanya percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, maka setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi maaf, kalau saudara cuma punya iman percaya sama Yesus, berarti level imanmu sama dengan siapa? Sama dengan siapa? Dengar baik-baik ya. Yakobus berkata, jika engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik, tapi setan juga percaya akan hal itu dan setan gemetar kepada nama Allah. Jadi dengan kata lain, kalau saudara punya iman hanya percaya kepada Allah, berarti level iman kita sama dengan, tolong jawab yang kenceng, sama dengan, nggak usah sambil melotot sama saya, setan, biasa aja keles. Iya, berarti level iman kita cuma sama dengan setan. Apa yang membedakan kita sama setan? Setan percaya, kita percaya. Tetapi bedanya, kita melakukan kehendak Bapa, setan tidak akan pernah mungkin melakukan firman Tuhan. Katakan, itu bedanya. Ya. Lalu saudara, saya akhirnya malam itu
mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya nangis sejadi-jadinya, hampir 1 jam lebih saya menangis, cuma berkata, aku minta ampun Tuhan, siapa engkau? Dan malam itu saya dijamah Roh Kudus, tiba-tiba dari mulut saya berucap nama Yesus. Saya terus menangis sambil ngomong Yesus, Yesus. Setelah peristiwa itu saya mengalami kelahiran baru. Ada damai sejahtera yang luar biasa di hati. Itu damai yang melampaui ketika saya menang judi. Tidak usah angkat tangan yang penjudi di sini. Orang penjudi itu ketahuan dari cara dia menyanyi. Ya, apalagi kalau nyanyi lagunya gini, ku menang di dalam Yesus Tuhan, ya sambil kocok kartu. Ya, itu perasaan yang berbeda ketika saya ada di diskotik. Perasaan damai yang dari Tuhan itu luar biasa, itu dunia nggak bisa beri. Saya merasa jiwa saya plong, damai yang luar biasa. Setelah malam itu tidak ada lagi pikiran bunuh diri. Yang ada di otak saya hanya saya pengen kenal siapa Yesus. Lalu secara sembunyi-sembunyi saya cari gereja. Saya pakai baju senam dari rumah, saya cari gereja. Saya masuk gereja, saya beribadah. Saya dikasih Alkitab. Saya bawa pulang Alkitab, saya baca Alkitab 1 hari 6 sampai 7 jam. Kadang saya baca di kamar mandi karena saya takut ketahuan orang tua saya. Saya baca Alkitab dan semua tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk menegur kita, untuk menasehati hidup kita, dan yang terutama untuk merubah kelakuan kita. Jadi setiap orang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kelakuannya harusnya berubah. Kalau saudara ngomong saudara Kristen, tapi kelakuanmu nggak berubah, maaf, Anda belum ketemu Tuhan Yesus. Lalu saya mulai berubah, saya nggak mau keluar malam lagi, saya tidak judi lagi, saya mulai cinta dengan firman. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia dari segala-galanya. Saya mengalami itu. Setiap hari saya cuma baca firman, hidup saya berubah. Singkat cerita, tahun 95 saya terima Yesus, 96 ketahuan. Kakak saya yang nomor 1 bilang gini, Dep, saya tahu loh kamu ke gereja, saya akan lapor papi bisa bunuh kamu loh kalau kamu nggak berhenti. Jadi kamu sekarang pilih, kamu berhenti atau saya lapor. Saya mulai berdoa, Tuhan, kalau memang sudah waktunya aku harus ngaku tentang imanku depan keluargaku, beri saya kekuatan. Saudara tahu, ketakutan terbesar di hidup saya adalah ketika saya harus mengaku Yesus depan keluarga saya. Nggak main-main, papi saya punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya keris, dia punya samurai, dia punya pistol di lemari. Jadi setiap hari saya ketakutan, aduh Tuhan kalau ketahuan, habis saya ini bisa dibunuh. Saya berdoa puasa selama 3 bulan. Tuhan berikan aku kekuatan Tuhan. Saya cuma minta beri saya kekuatan untuk ngomong, karena Alkitab berkata, dengan hati orang percaya, dengan mulut dia mengaku, dia dibenarkan dan diselamatkan. Saya berdoa tiap hari, doa puasa, minta cuma satu, kekuatan dari Tuhan. Sampai akhirnya saya dapat kekuatan, saya menghadap papi saya bilang, papi, saya mau minta izin. Papi saya bilang, mau kemana? Santai sekali dia, mau ke gereja. Berhenti, kaget, campur marah, campur aneh. Dia lihat saya, dia bilang, apa? Saya bilang, Debbie mau minta izin mau ke gereja. Dia bilang, gila kamu. Oh, ini penyebabnya. Makanya memang akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Dan memang setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi pasti akan menjadi sudah anehkah saudara? Udah aneh belum saudara? Aneh gimana bu? Dulu marah-marah, ketemu Yesus sekarang nyanyi-nyanyi, amin. Dulu pelitnya sampai melitik. Begitu ketemu Yesus nggak pelit lagi. Bapak-bapak sama istri jangan pelit. Tolong bapak-bapak bilang amin. Aminnya yang rela. Ya. Ada bapak-bapak bilang sama saya, Bu, saya bingung cari simpen uang, Bu. Saya taruh di bank, istri saya ketemu ATM-nya. Saya taruh di kaos kaki, hilang kaos kakinya, Bu. Saya sampai bingung, Bu. Susah, saya punya istri pintar cari uang. Semua dicari sama dia, Bu. Saya bilang, ya mungkin karena bapak juga pelit, nggak terbuka dengan istri. Masalah uang ini masalah yang sepele, tapi bisa bikin orang bercerai loh. Ya, kita kalau sudah menikah semuanya menjadi satu, uang juga menjadi satu. Amin Bapak Ibu. Mungkin ini jarang disinggung sama pendeta, tapi hari ini mau saya singgung.
Ya, banyak suami-suami yang tidak terbuka keuangannya dengan istri. Makanya akhirnya jadi selingkuh karena istri nggak tahu keuangannya bagaimana. Sebaliknya istri-istri juga kalau dipercayakan uang, jangan disalahgunakan itu uang, ya. Uang itu kalau dikasih, beli dulu kebutuhan pokok, jangan pergi sulam alis. Begitu habis beras mau makan alis. Ya, tolong bijaksana sebagai istri-istri. Alkitab berkata istri yang cakap itu mahkota suaminya. Suaminya tidak akan pernah kehilangan keuntungan, apalagi kehilangan duit. Amin ibu-ibu. Ya, mari kita beresin apa yang perlu kita beresin, saudara. Ya, sampai suaminya satu kali cerita, istrinya tanya, "Pak, itu uang di rak buku, ditumpukan buku yang ke-10 di amplop warna merah, uang apa?" Suaminya bilang, "Uang sial." "Kenapa?" "Udah gua umpetin, lu temuin juga itu uang." Sial banget. Jangan ada uang sial di antara kita, amin. Harus saling terbuka, saudara, supaya tidak ribut. Ini tadi kenapa bisa belok ke uang ya? Saya tadi lagi ngomong apa ini ya? Akhirnya saudara saya bergumul, itu pergumulan terhadap papi saya bilang, "Oh iya, makanya kamu jadi aneh." "Oh iya, orang ketemu Yesus tadinya pelit jadi tidak pelit. Tadinya merokok jadi tidak merokok." Saya percaya di sini sudah tidak ada yang merokok kan, amin. Masih ada yang merokok? Tidak usah angkat tangan. Saya bisa lihat wajah-wajah saudara. Yang merokok saya tahu ini, ada asap di kepalamu. Dapat penglihatan saya. Iya, bertobat saudara ya, nggak usah tanya di mana ayatnya Bu di Alkitab orang Kristen tidak boleh merokok. Di Alkitab tidak ditulis, di pom bensin banyak. Sedangkan di pom bensin saja Anda tidak diterima, apalagi di sorga. Bertobat, ya. Lalu akhirnya papi saya bilang, "Oh makanya kamu jadi aneh. Kalau orang berpikir ikut Yesus enak, ikut Yesus bahagia, ikut Yesus tidak ada masalah. Sebaliknya saya, ketika saya terima Yesus, maka pencobaan mulai masuk di hidup saya. Pergumulan mulai masuk di hidup saya. Karena Yesus berkata, kalau kamu ingin jadi muridku, sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikut aku." Mengikut Yesus bicara soal menyangkal diri dan membayar harga memikul salib. Bukan mau senang-senang. Ikut Yesus tadinya naik motor, sekarang jadi naik Avanza. Yang naik Avanza jadi naik Innova. Yang naik Innova jadi naik Fortuner. Habis naik Fortuner naik apa? Balik motor lagi. Kenapa? Kena kutuk. Please saudara, ikut Yesus bukan soal kita diberkati. Itu bonus yang akan Tuhan kasih kalau kita berkenan. Ikut Yesus soal penyangkalan diri, membayar harga, di mana kita berkata, "Aku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku." Sangkal dirimu. Saya harus menyangkal saya bukan Dedi Basir yang lama. Saya Dedi yang baru, di mana Yesus yang hidup di dalam saya. Bahkan saya kehilangan hak atas hidup saya. Kenapa? Karena aku telah ditebus dan hargaku lunas dibayar. Lalu saya bergumul saudara. Papi saya bilang, "Oh ternyata ini penyebabnya." Sejak saat itu saya mulai diancam. Saya tidak boleh keluar rumah, saya nggak boleh kemana-mana, nggak boleh terima telepon. Setiap kali bertemu di rumah dengan papi saya, berpapasan di kamar atau di tangga atau di mana, dia bilang, "Setan kamu, kamu tuh setan di rumah ini." Yang tadinya saya jadi anak yang paling disayang berubah, saya jadi anak yang paling dibenci. Saya tidak boleh duduk di meja makan, saya disuruh makan sama pembantu di belakang. Tapi Yesus sudah bilang, ada saatnya nanti orang serumahmu akan membenci engkau karena namaku. Ayahmu, ibumu, saudaramu, siapapun akan membenci engkau. Tetapi berbahagialah orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Saya bertahan saudara. Dan semua pencobaan itu menjadi satu ujian bagi saya. Ini loh, ya anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Makin saya menderita, saya makin tekun baca Alkitab. Dan semua jawaban atas persoalan di hidup saya ternyata ada di dalam Alkitab. Apapun yang saudara alami, baca Alkitab. Makanya baca firman. Bagaimana mungkin engkau bisa kuat kalau tidak pernah baca firman? Roh Kudus itu mengingatkan firman Tuhan yang kita baca, bukan drama Korea atau film India. Saya baca Alkitab saudara, saya bertekun di dalamnya. Saya sudah gak kuat menghadapi pencobaan itu. Setiap hari di rumah kayak neraka jadinya. Saya berdoa, Tuhan,
Saya minta Engkau jadi jawaban Tuhan. Aku cuma pengen mau ke gereja bebas, tidak ada yang menghalangiku. Tuhan jawab doaku. Bulan Desember tahun 96, tanggal 14 Desember itu ulang tahun saya. Saya bilang, Tuhan, saya minta hadiah satu saja di mana saya boleh ke gereja. Saya dipanggil papi saya waktu itu. Papi saya tanya, kamu bener udah gak mau kembali lagi? Papi kasih kesempatan kamu berpikir. Cuma ini yang kamu pilih. Kalau kamu pilih Yesus, silakan angkat kaki dari rumah ini dan jangan anggap kamu punya keluarga. Kamu pergi dari rumah ini dan jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Tapi kalau kamu mau kembali, papi terima kamu sebagai anak di rumah ini. Itu pilihan terberat di hidup saya. Kenapa? Saya mengasihi keluarga saya, tapi saya juga tidak bisa meninggalkan Yesus yang sudah mengubah hidup saya. Rasul Paulus berkata, tidak ada satu pun yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Apakah itu kelaparan, aniaya, ketelanjangan, tidak ada yang bisa pisahkan. Saya masuk di kamar, saya menangis. Saya bilang, Tuhan, kenapa saya harus mengalami ini? Tuhan kan bisa menjamah hati papi saya, melembutkan hatinya. Dan kenapa jawabannya bukan begini? Debbie, kamu mau jadi Kristen? Iya, silakan kamu ke gereja, tidak apa-apa, itu hak setiap manusia. Kan enak kan saudara? Bisa nggak Tuhan bikin begitu? Bisa kan? Tapi waktu itu saya bertanya, kenapa Tuhan gak bikin begitu? Kita sama Tuhan beda tipis. Tuhan maha tahu, kita sok. Saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan gak bikin begitu aja? Kenapa saya harus diusir? Saya masuk di kamar, saya menangis. Tuhan, apa keputusan yang harus saya ambil? Saya tahu berat resikonya. Saya baru lulus SMA, dan kalau saya harus tinggalkan keluarga saya, gak boleh bawa ijazah. Saya gak punya masa depan. Tapi saya cuma meminta satu, Tuhan, seberat apapun resiko di depan saya, jangan biarkan aku keluar dari rencana Tuhan. Saya bilang, karena saya percaya hidup saya akan berbahagia ketika saya berada di dalam rencana Tuhan itu. Saya baca Alkitab, langsung dapat ayat, berbahagialah kamu jika karena namaku kamu meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, ternakmu, apa saja yang kau miliki, karena aku akan memberikannya, aku akan menggantikannya lipat kali ganda. Saya langsung lemes dapat ayat itu. Tuhan, berarti yang kau suruh saya tinggalkan keluarga saya. Saya pamit dari rumah, mami saya nangis, papi saya berlutut di bawah kaki saya. Dia bilang, Debbie, papi merendahkan diri, papi cium kakimu, tolong pikirin lagi, jangan salah ambil keputusan. Saya peluk papi saya cuma bilang, saya sudah pikir pap matang-matang. Kamu mau kemana? Saya bilang sama mami saya, Tuhan yang saya ikuti, Tuhan yang bertanggung jawab. Mami saya bilang, tunggu mami sama papi mati baru kamu jadi Kristen. Saya bilang, kelamaan mam. Ini bukan soal mami sama papi mati. Ini lawatan Tuhan bagi saya. Bahkan saya juga tidak mengerti kenapa bisa terjadi begini. Saya tinggalkan rumah, hanya bawa beberapa pakaian. Dari kota Poso saya ke kota Palu. Jadi saya ini dari Poso, saudara. Saya dari Poso, saya ke kota Palu. Sampai di kota Palu, saya tinggal di kos-kosan sepupu saya itu. Di sana ngekos, mereka kuliah ya, dan mereka ngekos di satu tempat kos. Untuk bisa dapat makan dan numpang tidur di situ. Setiap hari saya cuci baju anak kos, saya nyapu, saya nyetrika, saya masak, saya ngepel, saya nyuci. Nyuci nggak pakai mesin, pakai tangan. Ya, kadang lagi cuci pakaian setumpuk, iblis ngomong, goblok. Jadi Kristen, jadi pembantu. Mending kamu pulang ke keluargamu, tinggalkan Yesusmu. Di sana di rumah bajumu dicuciin sama pembantu. Saya bilang, iblis, aku telah ditebus dan hargaku lunas dibayar. Karena itu hidupku bukan milikku lagi. Kenapa saya harus diproses begitu? Karena dulu saya sombong, saya angkuh. Semakin karakter kita hancur, kita akan diizinkan Tuhan mengalami pencobaan yang benar-benar menghancurkan segala-galanya. Keakuan ini harus mati. Saya diremukkan benar-benar 1 tahun tanpa uang, tanpa satupun orang yang bisa saya jadikan sandaran dalam hidup saya. Hampir setiap hari puasa karena memang gak ada makanan. Saya cuma berlutut di kaki Tuhan. Sampai akhirnya saudara, saya masuk sekolah Alkitab di Makassar. Lalu akhirnya saya dikirim pelayanan ke Solo, dan di situ saya ketemu suami saya. Ya, perjalanan hidup puluhan tahun saya harus menyingkatnya saudara, tetapi itu penuh air mata, penuh tantangan. Saya ketemu suami saya, lalu kami sepakat untuk menikah. Saya telepon papi saya, papi, saya Debbie, saya mau minta doa restu. Dia tanya, Debbie siapa?
Debbie anaknya papi, Debbie Basir. Maaf, dulu saya pernah punya anak nama Debbie, tapi udah mati. Sampai di akhirat kita tidak akan berjumpa lagi. Kamu mau dikubur, kamu mau menikah, tidak usah kabarin ke sini, karena bagi saya kamu sudah lama mati. Saya cuma netesin air mata. Jadi suami saya itu laki-laki paling bahagia. Dia tidak melamar, nggak antar harta, ya. Lalu akhirnya kami menikah, saudara. Ya, tetapi apa yang Tuhan janjikan itu luar biasa. Saya terus berdoa, ya. Kenapa? Pencobaan akan menghasilkan ketekunan dalam hidup kita. Berbeda orang yang mengalami. Makanya sekarang saya kalau ada jemaat konseling, jadi di mesbah doa saya tiap malam tuh ada mesbah doa di YouTube saya. Setiap jam 8 malam kita live streaming. Itu orang konseling, ya. Jadi saudara bayangkan ya, live streaming mesbah doa yang nonton sampai 60.000. Itu setelah itu konseling. Jadi di HP saya ini sudah hampir ada 4.000 konseling yang masuk. Saya begitu terbatas, saya hanya bisa membalas yang bisa saya balas. Bu, saya sudah tidak tahan, Bu. Kenapa? Saya nih penderitaan saya banyak, Bu. Saya tidak punya apa-apa, sekarang saya gini-gini. Saya tanya, udah berapa lama menghadapi masalah gini? Baru 2 bulan, Bu. Saya sudah bertahun-tahun. Jalani aja dulu. Harapkan Tuhan. Saya nggak pernah meminta-minta kepada siapapun. Saya berlutut di kaki Tuhan. Tapi pencobaan itu membawa iman kita semakin kuat. Ayat 4 berkata, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Itu di tengah laut. Seorang guru renang yang melihat dari atas, dia cuma akan berkata apa? Ayo, kamu ayunkan tanganmu, kakimu angkat, jangan begitu. Tapi saya mau tanya, dia berani lompat nggak? Karena dia cuma sebagai seorang guru. Banyak nabi yang mengajarkan tentang ini jalan ke surga, ini adalah kebenaran. Maaf, tapi mereka hanya sebatas guru. Tiba-tiba ketika seorang anak jatuh ke laut, ada seorang bapak yang langsung lompat ke laut. Dia turun untuk menyelamatkan anak itu. Dia dikatakan juru selamat, karena dia adalah bapaknya. Amin. Yesus itu bukan cuma ngajari, kalau kamu mau masuk surga, kamu harus begini. Itu mah teori. Dan tidak ada satupun agama yang bisa menyelamatkan manusia. Tapi cuma percaya, iman, dan melakukan yang Yesus katakan. Itu yang dapat menyelamatkan manusia. Amin. Itu yang dapat menyelamatkan. Waktu kita percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengikuti semua perintahnya. Kalau dengar Injil, pengkhotbah juga memberitakan Injil jangan separuh. Karena bisa berbahaya. Harus disampaikan utuh, menerima Tuhan Yesus dan melakukan semua yang Dia ajarkan, baru kita bisa masuk surga. Kalau cuma terima dan tidak melakukan ajarannya, Yesus berkata, aku akan datang kali yang kedua, dan maaf, disitulah aku akan berterus terang kepadamu. Semua orang yang berkata, Tuhan, aku melakukan mujizat demi namamu. Aku tiap hari Minggu ke gereja loh, di Viva, di Pluit. Ya, Tuhan, aku melayanimu loh, aku main musik, aku WL, aku khotbah loh Tuhan. Tapi Tuhan berkata, enyahlah engkau daripadaku, aku tidak pernah mengenal engkau, karena engkau pembuat dosa. Engkau tidak menuruti perkataan Kristus. Hari ini firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang kedua ayat 8 dan ayat yang ke-9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu apa? Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Selama ini manusia hidup di masa kegelapan, Tuhan tidak lagi berbicara. Manusia bingung mau mencari arahan kemana hidupnya itu mau dibawa. Lalu inisiatif Allah, karena begitu besar kasih Allah akan manusia, ya, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, dirinya sendiri yang turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Dan Yesus harus mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena nyawa gantinya nyawa. Amin.
Mungkin orang bertanya, kenapa Yesus harus disalib? Makanya Bapak Ibu, kita harus mengerti tentang asas-asas dari kekristenan. Supaya kita bisa jelaskan, supaya kita bisa memberikan pandangan kepada orang yang tidak mengerti akan iman kita. Bahwa Yesus memang harus mati. Karena itu dia dikatakan juru selamat. Ya, Tuhan dan juru selamat. Bukan guru. Banyak nabi jadi guru. Kalau mau selamat harus begini. Kalau mau masuk surga begini. Harus begini. Tapi yang menebus siapa? Cuma Tuhan Yesus. Dan ini bukan cerita dongeng. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara pergi ke tempat-tempat di mana memang Yesus benar-benar pernah ada. Kita ibadah di padang gembala. Di sini di tempat bagaimana malaikat menampakkan diri kepada para gembala. Saya merinding kalau kita ibadah di situ. Di bawah itu seperti ada lembah, dan di situ para gembala sedang menggembalakan kambing domba. Dan di waktu malam, ketika ibadah di situ, saya selalu merinding, saudara. Saya bayangkan mereka lagi di tempat ini, tiba-tiba pasukan bala tentara malaikat menampakkan diri dengan sinar kemuliaan. Itu wow banget loh. Kalau kita pergi ke Israel, kita benar-benar melihat di mana Yesus pernah lahir di Bethlehem. Kita pernah melihat di mana Yesus mengajar, di mana ada gereja, di situ adalah para peneliti, dan itu mereka menempatkan tempat itu sebagai tempat yang benar-benar Yesus ada. Itu karena penelitian, Bapak Ibu. Bahkan salah satu pohon zaitun yang masih ada sampai hari ini, ya, yaitu di Taman Getsemani, tempat Yesus di mana pernah berdoa. Pohon itu sudah ribuan tahun dari zaman Yesus. Mungkin kita berkata, bagaimana mungkin orang bisa membuktikan itu pohon zaitun sudah ribuan tahun? Pohon zaitun itu nggak bisa mati. Ya, selama masih ada batang dan di dalamnya itu masih basah, saudara. Walaupun di luar kelihatan mati, nanti bertahun-tahun kemudian dia tumbuh lagi tunas. Ya. Bagaimana para ahli bisa menetapkan bahwa pohon itu ada dari zaman Yesus? Karena semua para peneliti meneliti, ya, itu pakai satu zat yang dinamakan karbon apa gitu. Ya, itu harus ditemukan untuk menentukan bahwa barang ini berapa ribu tahun umurnya. Dan di pohon itu ditemukan, saudara, bahwa memang benar pohon itu berasal dari zaman Tuhan Yesus. Itu tidak sembarang orang bisa membuktikan, dikerahkan semua ahli-ahli, saudara, para peneliti, dan ini dunia yang berbicara. Jadi Tuhan Yesus benar-benar Tuhan, sejarah mencatat kedatangannya, ya, malaikat pun mencatat, bahkan ada saksi-saksi yang melihat, dan itu dicatat di dalam Alkitab. Ketika masa kegelapan, manusia mencari siapa yang bisa menuntun langkah hidupnya. Dan akhirnya Tuhan berinisiatif datang ke dalam dunia. Dan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya seorang guru. Coba kita lihat, saudara. Mari kita buka bersama di dalam Roma pasal 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu, apa yang kita dapatkan? Dan harus seperti apa respon kita saat kita ini menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Roma pasal 5, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Di dalam Yesus ada pengharapan. Baca bersama, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau manusia memberi pengharapan seringkali PHP. Apa itu PHP? Pemberi harapan palsu. Ya, jadi seringkali yang wanita-wanita ketemu cowok di PHP. Ya, istri juga seringkali di PHP sama suami, ya. Waktu janji Desember mau dikasih gaji 13. Tapi ternyata cuma sampai 11 gajinya, ya. Itu namanya pemberi harapan palsu. Tapi kalau Tuhan yang memberi pengharapan, dikatakan pengharapan itu tidak mengecewakan. Saudara pegang ini, jangan ragukan Tuhan. Sekalipun hari ini engkau belum melihat, satu saat nanti kalau engkau tetap percaya, engkau akan melihat pengharapan itu menjadi kenyataan. Saya ini mengikut Tuhan, saudara. Tahun 95 saya terima Tuhan Yesus. Hidup saya susah terus, menderita terus. Saya bertanya, Tuhan, di mana janji tentang kemuliaan yang Engkau berikan? Masa saya susah terus seperti ini loh, ya? Tapi dalam perjalanan iman saya susah. Saya nggak pernah pinjam uang sama orang karena saya tidak mau mempermalukan Tuhan. Saya susah, tapi saya nggak pernah minta ke orang tua karena saya tidak mau mempermalukan nama Yesus. Saya susah, seringkali anak mau minum susu nggak ada duit, tapi saya nggak pernah pinjam. Saya hanya menggantungkan harapan saya yang belum terlihat itu kepada Tuhan yang hidup. Amin, saudara. Dan Tuhan memberikan, menggenapi janjinya bukan kepada sembarang orang. Hanya kepada orang-orang yang memang imannya benar-benar terbukti. Karena itu buktikan kemurnian imanmu kepada Tuhan. Sebab satu hal pegang, pengharapan dalam Kristus itu tidak pernah mengecewakan. Kau berharap sama kakak iparmu pasti
kecewa. Kau berharap mertuamu pasti kecewa. Kau harapkan manusia pasti kecewa. Tapi berharap sama Tuhan tidak pernah kecewa. Karena dia bukan PHP, saudara. Nah, dikatakan di sana coba ya, karena pengharapan tidak mengecewakan sebab kasih Allah itu telah dicurahkan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan apa? Karena waktu kita masih lemah, Kristus ya telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Dan ayat selanjutnya dikatakan di sana, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Kristus dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, untuk orang benar jarang ada orang yang mau mati. Misalnya kita tahu ada orang benar, dia disalahkan. Ya, jarang ada orang mau pasang badan, saya mau pasang badan buat dia karena dia benar. Apa sih kepentingannya? Ya, lu mau disalahin, lu benar, aku nggak peduli karena sekarang sifat manusia adalah nggak mau ikut-ikut. Walaupun lu benar, aku nggak mau ikut-ikut, nanti aku terseret. Iya Pak, iya. Tapi untuk orang baik yang sudah berbuat baik sama kita, bisa jadi kita mau membela karena utang budi kan. Dia itu sudah baik loh sama saya. Ya, saya kasih contoh dulu, papi saya itu kepala kantor Syah Bandar, urus kapal-kapal. Ada pengusaha kayu datang dari Jakarta, dia punya perusahaan kayu di Sulawesi. Setiap kali kayunya ini memuat, yang ngurusi kapal itu papi saya. Pengusaha ini baik sekali sama papi saya dan terkenal baik sama sopir-sopirnya, sama anak buahnya, semuanya baik. Satu kali ketika dia datang di Sulawesi, dia bilang sama sopirnya ketika mereka lagi jalan di luar kota, dia bilang, "Pak, saya aja yang nyetir, saya bete duduk begini ngantuk. Bapak pindah deh, ke belakang saya nyetir." Sopirnya bilang, "Aduh Pak, saya pekiwa, saya nggak enak." "Nggak apa-apa, kan saya yang minta." "Nggak apa-apa Pak, tukeran lah." Begitu dia melaju kencang di jalan luar kota yang sepi, ada anak pulang sekolah menyeberang, ditabrak mati di tempat. Waktu ditabrak mati di tempat, sopirnya buka pintu, bapak ini diseret turun ke belakang, sopirnya duduk di tempat sopir. Ketika orang kampung datang mau ngeroyok, sopirnya itu bilang, "Aku yang tabrak anak ini, jadi aku yang bersalah." Akhirnya polisi datang, dibawalah ke kantor polisi. Ya, kenapa sopir ini bela bapak ini habis-habisan? Karena orang baik, sering berbuat kebaikan. Tapi dasar bapak ini memang orang baik. Sampai di kantor polisi dia ngaku, "Pak polisi, bukan dia yang nabrak, saya tadi yang nyetir. Tapi untuk melindungi saya, dia ngaku dia yang nabrak. Tapi bukan dia Pak, saya." Kenapa sopirnya melakukan itu? Karena bapak ini orang baik. Tapi Yesus melakukan lebih dari itu. Kita berdosa, kita memberontak, kita nggak taat sama dia, dia mati untuk kita. Saya mau tanya sama saudara, kalau ada orang curi motor nih, tiba-tiba dikejar massa, dia lari ketabrak truk, semua ngomong apa? Halo? Ya, ini orang jahat maling nih, kita kejar, lari dia ketabrak truk. Ya, semua bilang begini apa? Rasain lu, kalau belum mati, kenapa nggak mati sekalian? Iya Pak ya? Makanya kita bukan Tuhan, kita masih manusia. Seringkali kan kita pengen balas yang jahat dengan jahat. Bagi orang baik, banyak orang mau mati. Tapi bagi orang jahat, siapa yang mau mati? Kok kurang kerjaan banget sih? Kalau bisa sih tak siksa kamu biar kamu jahat sekalian, mati sekalian. Tapi Yesus nggak kayak begitu. Dia juru selamat. Dia tahu karena dosa kita nggak mungkin selamat, kita binasa. Tapi dia datang untuk menyelamatkan. Bahkan ayat berikutnya di sana dikatakan, lebih-lebih karena ya ayat yang sebelumnya. Ya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih sekarang dikatakan apa? Kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Lalu ayat yang berikutnya berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Orang yang tidak tunduk pada Tuhan, dia adalah seterunya Tuhan, musuhnya Tuhan. Tapi kita nggak bisa berhenti sampai di sini. Oh, karena kita sudah diperdamaikan, kita pasti selamat. Kalau kau terus menghormati Tuhan, kalau engkau terus hidup bergantung pada Tuhan, mengikuti ketentuan firman-Nya, maka engkau dijamin pasti selamat. Tapi kalau dalam perjalanan engkau sudah terima Yesus, tapi kau menjadikan dirimu musuh Allah lagi, dengan jalan apa? Mengikuti dosa. Jangan tinggalkan ibadahmu. Tetaplah beribadah di akhir zaman nih. Apa itu ibadah? Ibadah bukan hanya duduk di gereja setiap hari Minggu. Ini juga ibadah.
Tapi Roma 12 berkata, ibadah yang sejati itu adalah apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, yang kudus. Itu adalah ibadah yang sejati. Tinggalkan keinginan-keinginan duniawi. Udah mau kiamat, saudara, masih banyak orang dugem. Saya itu kalau sama suami saya lewat di PIK 2 sana itu kan banyak tempat dugem ya. Suami saya bilang, itu orang masuk ke dugem. Dan saya lihat model-modelnya itu orang Kristen. Banyak orang Kristen dugem loh. Atau ada di sini, tolong angkat tangan. Bersaksi ke sini, apa yang kau dapat di dugem itu? Saya pengen tanya, saudara. Apa sih yang kamu dapat datang di dugem itu? Orang-orang itu nggak takut Tuhan loh. Sudah mau waktu-waktu yang berakhir. Kenapa masih hidup dalam hawa nafsu daging yang membinasakan? Ya, anak-anak muda tuh banyak yang dugem, duitnya pas-pasan, nggak tahu diri. Bapak-bapak juga banyak yang dugem. Kalau ada bapak-bapak yang dugem, bertobat kau pak, nggak tahu diri kau. Jangan kau pikir sekali terima Yesus selamat. Banyak pengajaran sekarang yang cuma mengajarkan Injil separoh. Tapi kita harus mengajarkan yang penuh, saudara. Terima Yesus, terima firman-Nya, hidup sesuai dengan perintah-perintahnya, baru kau layak untuk menerima keselamatan itu. Kita menerima kasih karunia karena Tuhan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini yang semakin menyesatkan. Hati-hati loh anak-anak muda. Walaupun kau ada lingkungan teman-temanmu merokok, biarin dia merokok, kau jangan ikut-ikutan. Kalau bisa malah kau yang menyelamatkan temanmu itu, amin. Ayo jadi terang, ayo. Kemana firman yang kau dengar setiap hari Minggu? Jangan cuma jadi Kristen yang bikin panas kursi gereja, bener loh. Kita ini harus berlomba di dalam kekudusan. Itu ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Waktu masih hidup, engkau persembahkan hidupmu. Jangan kalau sudah mati. Apalagi sudah mati, taruh Alkitab dalam peti. Sedangkan waktu hidup dia tidak baca. Apalagi kalau dia sudah mati, dia tidak pernah baca itu Alkitab. Apalagi dalam peti. Ditambah lagi dia buta huruf. Terus buat apa kau taruh itu Alkitab di peti? Saudara, ayo kamu tinggalkan semua keinginan duniawi itu. Lalu ayat yang ke-13 bisa dikatakan apa? Dan dengan apa? Menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dalam penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kita ini masih menanti. Alkitab berkata, menanti apa? Keselamatan yang akan dinyatakan pada akhir zaman. Jangan terlalu pede bilang kita ini sudah selamat. Karena akan ada pengadilan Kristus di akhir zaman. Yesus sudah datang sebagai juru selamat di awal. Tapi kita bisa membuang keselamatan itu karena kita tidak meresponi Tuhan. Kita lebih memilih untuk hidup dalam dosa. Kita lebih memilih untuk hidup dalam keinginan-keinginan daging kita. Dengan cara itu engkau membuang kasih karunia Tuhan itu. Dan Yesus berkata, keselamatan kita baru akan dinyatakan pada zaman akhir. Ketika kita semua berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dan di sana Tuhan akan berkata, enyahlah kau daripadaku pembuat kejahatan. Ini orang-orang yang ngaku-ngaku melakukan mujizat demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus. Tuhan bilang, nyah engkau membuat kejahatan. Tapi marilah kepadaku, hai orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, yang melakukan firman Tuhan. Hati-hati saudara, kita ini masih menunggu, menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Kapan itu? Pada waktu akhir zaman tiba. Bukan pada waktu kita mati. Mati pun belum dihakimi. Sekarang semua orang belum ada yang dihakimi. Belum ada yang masuk neraka. Belum ada. Jangan pikir kalau sudah mati sudah selesai urusan. Belum selesai. Akan ada penghukuman yang kekal sampai selama-lamanya di neraka. Di neraka saudara. Makanya ayo kita mencintai Yesus. Bukan karena kita cuma takut masuk neraka, tapi karena kita menghormati Dia yang sudah mati dan berkorban bagi hidup kita. Lalu ayat yang ke-14 berkata di sana, dengan menantikan penggenapan tadi, ya ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya untuk kita, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya. Perhatikan, kenapa Yesus menyerahkan dirinya? Karena Dia akan menguduskan bagi dirinya suatu umat. Umat itu siapa? Kepunyaannya sendiri. Ya.